Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami presentasikan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Bima Kurniawan, selaku moderator, dan ada anggota saya yang bernama Oktavia Karamawati, Ada Rizka Kurnia, Nailari Hadatul Aini, Berta Pertiwi, Nilu Cahyani Sukma, Sandi Setiawan, Kafka Nagisa, Habibatul Najah, Eva Purwitasari, Bima Kurniawan, dan Fahri Abdusami. Drama Akhir Sang Tirani. Di Indonesia, dulu rakyat Indonesia dijanjikan kemerdekaan oleh Jepang, dan ada beberapa tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Suwardi Suyaningrat yang menyambut baik kedatangan mereka, bahwa seolah-olah mereka akan benar-benar membawa Indonesia menuju kemerdekaan dengan membawa diri sebagai Hako Ijo, mempropagandakan gerakan 3A, memberi janji kemerdekaan, menunjukkan simpati terhadap pergerakan rakyat Indonesia untuk mengupayakan kemerdekaan, serta membentuk organisasi-organisasi yang tujuannya memberi kemudahan pada keseharian rakyat Indonesia. Penduduk Jepang di Indonesia dalam bidang politik, antara lain, Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa dan mewajibkan penggunaan bahasa keadaan sosial, budaya, dan ekonomi. Jepang membentuk barisan Romusa sebagai sarana propaganda. Pertamanya diminta dengan sukarelawan, lama-lama menjadi paksaan. Dan Jepang membuat panitia pengerahan, yaitu disebut Romukyokai. Karenanya, para pekerja Romusa diperlakukan dengan kejam. Jepang mengadakan propaganda untuk mengembalikan citranya. Mereka menyebut Romusa dengan sebagai pahlawan pekerja atau pahlawan ekonomi. Dampak penduduk Jepang di Indonesia dalam bidang pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Dilakukan pembatasan pendidikan sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan. Dampak penduduk Jepang di Indonesia. Dampak dari penduduk Jepang di Indonesia dalam bidang militer adalah sebagai berikut. Jepang memberikan pelatihan militer, semi militer kepada pemuda Indonesia dan mempersenjatai pemuda demi keperluan perang Jepang, seperti mengikut sertakan pemuda ke organisasi keibodan, Heiho, Peta, dan Fujinkai. Janji Kaiso, janji kemerdekaan Jepang kepada Indonesia. Ketika pertama datang ke Indonesia pada 1942, Jepang menampilkan diri sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari imperialisme Barat. Rakyat Indonesia yang awalnya menyambut Jepang dengan gembira, belakangan tertipu. Jepang ternyata hanya memanfaatkan Indonesia untuk kepentingan perangnya. PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI memiliki tugas yaitu melanjutkan hasil pekerjaan dari BPUPKI. Setelah BPUPKI dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945, PPKI awalnya memiliki 21 anggota. Namun, pada akhirnya tanpa sepengetahuan Jepang, PPKI menambahkan 6 orang anggota lagi. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.